Selamat malam dan selamat berjumpa kembali para pendengar firman dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan malam, marilah kita membuka renungan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena kami telah Kau beri kekuatan untuk dapat berbagi kedamaian dan berbuat baik kepada sesama, sebagaimana Engkau sendiri terhadap segala sesuatu yang Kau kehendaki hidup dan lestari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci malam ini saya ambil dari kitab Kejadian, bab 21 ayat 5 dilanjutkan ayat 8 sampai 20. Bacaan dari kitab Kejadian. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ketika Ishak bertambah besar, pada hari ia disapi, Abraham mengadakan perjamuan besar. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa Ismail, anak yang dilahirkan Hagar, wanita Mesir itu, bagi Abraham sedang main dengan Ishak anak kandungnya. Berkatalah Sarah kepada Ishak, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan hati Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah bersabda kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena anak dan budakmu itu. Segala yang dikatakan Sarah itu haruslah engkau dengarkan, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu pun akan kujadikan suatu bangsa, karena ia pun anakmu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan semua itu beserta anaknya di atas bahu Hagar dan menyuruhnya pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Berseba. Ketika air di kirbat itu habis, dibuangnyalah anaknya ke bawah semak-semak, dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Katanya, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Sedang ia duduk di situ, menangislah anaknya dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar, katanya, "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, dan anaknya ia beri minum. Allah menyertai Ismail sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Renungan malam ini saya beri judul, Kasih Allah, Cemburu Abraham, dan Janji Allah bagi anak-anak Abraham. Hidup sebuah rumah tangga adalah sebuah panggilan Allah dan jawaban manusia. Meskipun hidup rumah tangga merupakan panggilan Allah, tetapi tidak berarti selalu dengan kegembiraan dan sukacita dan luput dari tantangan, problem, dan persoalan. Rumah tangga Abraham dan Sarah, orang-orang pilihan Allah, bukan saja berhiaskan kegembiraan, tapi juga tidak luput dari godaan, cobaan, problem, dan persoalan. Kitab Kejadian bab 21 ayat 5 sampai dilanjutkan ayat 8 sampai 20 yang kita dengar dan renungkan malam ini berkisah tentang kehidupan keluarga Abraham yang tidak hanya berhiaskan kegembiraan, tapi juga penuh tantangan, problem, dan persoalan, tetapi penuh dengan janji Allah bagi Abraham dan bagi anak kandungnya dan anak yang lahir dari seorang hamba. Saudara-saudari, penulis kitab Kejadian mewartakan bahwa keluarga Abraham adalah keluarga pilihan Allah yang dalam hidupnya dihiasi dengan kegembiraan, di mana nampak ada sukacita ketika Ishak disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar sebagai tanda syukur bagi semua anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga besar dari rumah tangga Abraham. Tapi saat itu kecemburuan Sarah muncul ketika melihat anak kandungnya sedang bermain dengan anak dari hambanya yang lahir dari Abraham. Kecemburuan Sarah yang boleh dilihat sebagai sebuah tantangan dan persoalan bagi Abraham. Hal itu nampak dalam perintah Sarah kepadanya, "Usirlah hamba wanita itu beserta anaknya, sebab anaknya tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak."
Bagi Abraham, perintah Sarah adalah sebuah tantangan dan problem. Karena bagi Abraham, Ismail adalah juga anak kandungnya yang lahir dari seorang hamba yang tinggal bersama mereka. Ketika Abraham tidak suka dengan Sarah karena perintah Sarah, namun Tuhan meneguhkan Abraham dan mengajaknya untuk taat pada perintah ataupun keinginan Sarah. Hal ini boleh dibilang seolah-olah Tuhan berpihak pada Sarah bila kita renungkan secara mendalam. Maka kita harus bertanya mengapa Allah seakan-akan berpihak pada Sarah dan meminta Abraham untuk taat pada perintah Sarah. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan, melainkan karena janji Allah sendiri, yakni berdasarkan permintaan Abraham tentang siapakah yang akan menjadi ahli waris. Dan di pihak lain, Allah pun memberikan janji bagi Abraham untuk Ismail, yang adalah juga anaknya yang lahir dari hambanya, yaitu Hagar. Ketaatan Abraham pada perintah Allah dan serta kemauan Sarah dengan kecemburuannya, Hagar dan Ismail harus berpisah dengan mereka dan menjalani hidup penuh tantangan serta keputusasaan ketika kehabisan air dalam kirbat. Keputusasaan Hagar nampak dalam sikap dibuangnya anaknya Ismail dan mengeluh, "Aku tidak tahan melihat anakku mati." Saudara-saudari, kisah Abraham, cemburu Sarah, dan penderitaan Hagar bersama Ismail anaknya ternyata berbuah janji penuh berkat. Allah mendengar keluhan dan melihat air mata Ismail. Hal itu nampak pada suara malaikat kepada Hagar. "Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anakmu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anakmu, dan bimbinglah dia, sebab aku akan menjadikan dia bangsa yang besar." Allah tetap menyertai Ismail. Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, apakah yang dapat kita timba dari kisah hidup rumah tangga Abraham yang penuh tantangan, problem dan persoalan, serta penderitaan Hagar dan Ismail, tapi penuh dengan janji Allah itu? Pertama, kita harus melihat bahwa Abraham mampu mengolah tantangan keluarga menjadi berkat bagi anak kandungnya yang lahir dari Sarah dan juga Ismail yang lahir dari hambanya. Kedua, penderitaan berubah menjadi berkat karena ketaatan Hagar dan Ismail pada perintah Allah. Ketiga, cemburu Sarah adalah cemburu yang lahir karena janji Allah tentang ahli waris keturunan. Dan boleh dibilang cemburu Sarah adalah cemburu karena janji dan cinta. Bapak Ibu saudara-saudari pendengar firman Tuhan dimanapun berada, marilah kita belajar dari keluarga Abraham, yakni keluarga yang bukan saja menjadi keluarga yang hidup dalam kegembiraan dan sukacita, tapi harus siap menerima tantangan dan mampu mengolah problem rumah tangga dan hidup sebagaimana Hagar dan Ismail menjadi keluarga yang didengarkan Allah serta penuh dengan janji dan berkat bagi diri pribadi, bagi keluarga sendiri, dan juga bagi keluarga-keluarga lain. Selama kita masih dalam dunia, mari kita hidup dan mengolah hidup menjadi berkat dan juga mampu mengolah problem rumah tangga menjadi berkat. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, tubuh kami terasa lelah dan kami akan beristirahat. Kami mohon bukalah hati dan budi kami agar kami mampu melihat kesalahan dan dosa yang telah kami lakukan hari ini. Kami mohon, ampunilah kami dan berilah kami istirahat yang aman dan tentram malam ini, hingga boleh bangun dan menikmati hari baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mohon berkat untuk tidur dan istirahat kita sepanjang malam ini hingga pagi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian tidur dan istirahat kita sepanjang malam ini hingga pagi. Juga orang-orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.